Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke channel aku, Natama. Hari ini aku akan buat sponge cake plus boba catam yang pastinya enak banget, lumer banget. Dan kalian wajib banget lihat video ini dari awal sampai akhir karena ada sesuatu di akhir video. Dan jangan lupa sebelum ke videonya kalian klik dulu tombol subscribe. Dengan begitu kalian mendukung channel ini untuk upload video setiap harinya. Jangan bertele-tele, langsung saja ke tutorialnya. Nah, langsung masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama aku punya 2 butir telur. Ini aku bahas bahan-bahan untuk buat sponge cake-nya dulu. Lalu ada 3 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai protein sedang. Lalu ada gula pasir. Di sini 3 sampai 4 sendokan aja. Dan ada 3 sendok susu cair. Lalu untuk bahan tambahannya ada baking powder dan vanili bubuk supaya nanti bolunya tidak amis ya. Ini penting banget kalau kalian buat bolu atau buat sponge cake. Nah, untuk bahan bobanya ada gula merah dan tepung tapioka. Mari kita buat bobanya dulu. Nah, yang pertama-tama gampang banget cara buat boba seperti yang aku udah pernah buat di video-videoku yang sebelumnya. Jadi tepung tapioka itu aku siram dulu pakai air panas. Ini air panasnya benar-benar panas. Lalu aku tambahin coklat bubuk dan aku aduk-aduk kayak gini. Lalu aku tambahin lagi air panasnya sampai agak banyakan dikit. Lalu aku akan aduk tepung tapioka dan cocoa bubuknya atau coklat bubuk sampai dia jadi satu ya guys. Jadi ini dia nanti langsung aja. Jadi kalian gak usah takut air kebanyakan menurut aku, karena dia bakal kayak kering sendiri kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian buat airnya kesedikitan atau bobanya itu adonannya keras, nanti pas dimasak dia jadi keras gitu tengah-tengahnya guys. Jadi kalian harus buat adonannya kira-kira lembeknya kayak gini ya guys. Nah ini tuh, ini lembek dan bisa jatuh gini dong. Ini paling bagus untuk kalian buat boba. Nah, untuk selanjutnya aku siapin tempat kayak gini. Lalu aku akan aku akan tambahin tepung tapioka di bawahnya supaya tidak lengket, karena kita mau menyetak bobanya menjadi bundar-bundar topi saya. Nah, ini kita taruh aja bobanya ke dalam wadah yang udah aku siapkan seperti ini. Lalu aku akan tambahkan tepung di atasnya dan aku akan aduk-aduk menggunakan tangan kayak gini ya guys. Jangan lupa cuci tangan bagi kalian karena ini lagi musim corona banget. Aku tuh di rumah kayak cuci tangan itu kayak sering banget. Yang biasanya aku nggak tahu teknik mencuci tangan, sekarang aku jadi tahu guys. Nah, ini kita akan bulet-buletin atau kita bundar-bundari seperti topi saya. Kalian mau kecil mau besar itu tergantung kalian, sesuai selera kalian aja. Di sini aku mau buatnya yang lumayan besar kayak gini ya guys. Nah, ini udah aku bundar-bundari. Lalu aku akan siapkan rice cooker yang udah aku hidupin dari beberapa waktu yang lalu dan udah mendidih dalamnya. Jadi aku langsung aja masukin bobanya ke dalam rice cooker. Kenapa aku menggunakan rice cooker? Karena menurut aku kalau kita masak boba pakai rice cooker itu dia lebih cepat matangnya dan lebih kenyal dan lebih enak aja gitu. Timbang kita pakai kompor yang suhunya itu nggak rata guys. Jadi kalau rice cooker ini rata banget. Jadi makanya bobanya cepat matangnya. Dan kita tambahin langsung gula merah supaya dia kayak gula merah yang di sing putang itu. Langsung aja sekarang kita buat sponge cake-nya. Gampang banget cara buatnya. Yang pertama-tama kita siapkan 2 wadah kayak gini. Nah, terus kita pecahkan telurnya. Jadi telurnya ini harus kita pecahkan tapi kita pisahkan. Seperti kau dan aku yang terpisah antara jarak dan waktu. Haha, iya. Terus kita pisahkan telur dan putih telur dan kuning telurnya kayak gini. Ini kita pisahkan. Hampir jatuh kan. Jangan bercanda. Nah, habis ini kita pisahkan aja kuning dan putih telurnya ke 2 tempat kayak gini guys. Nih ya, kayak gini gampang banget. Nah, kita pecahkan lagi satu lagi dan kita pisahkan lagi. Lalu kita akan sisihkan dulu putih telurnya. Kita akan mengadoni dulu yang kuning telurnya.
Tapi sebelumnya tambahkan dulu susu cair kisaran 3 sendok makan. Ini susunya itu berfungsi supaya rasa sponge cake-nya tuh lebih creamy dan lebih endul aja gitu. Nah ini kita aduk menggunakan whisk kayak gini, kuning telurnya sampai hancur. Lalu kita akan adonin sponge cake-nya. Nah ini kita kacau-kacau aja atau kita aduk-aduk aja menggunakan whisk seperti ini. Lalu kita akan tambahkan tepung terigu. Ini aku pakai kisaran 3 sendokan aja ya, karena ini telurnya cuma 2 butir, jadi aku hanya pakai tepung terigu 3 sendok makan. Lalu setelah seperti ini, aku akan masukin vanili bubuk. Ini fungsinya benar-benar harus kalian pakai. Kenapa? Karena kalau tidak pakai vanili bubuk, maka sponge cake kalian akan amis banget. Jadi kalian bisa ganti vanili bubuk ini dengan vanila yang cair ya guys. Lalu aku punya baking powder. Di sini aku pakai setengah sendok makan kayak gini. Tuh, banget. Lalu sudah seperti ini, kita langsung aja nge-whisk sampai dia terjadi campur rata kayak gini ya guys. Nah ini udah bisa kita singkirkan dan kita akan mulai mengocok butir telurnya. Nah ini udah putih telur yang udah aku kocok. Kita kocok dulu sampai dia berbuih-buih. Nah setelah dia berbuih seperti ini, kita akan tambahkan gula sedikit demi sedikit. Nah ini kita kocok sampai dia mengembang dan menjadi warnanya berubah jadi putih dan kaku ya. Kalau misalnya ini kan masih kayak cair-cair gitu, nah kita akan terus melakukan ini sampai dia menjadi kaku kayak gini. Nah ini dia setelah jadi kakunya. Pegel-pegel dari tangan ngocok kayak gini tuh capek banget sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian punya mixer, bisa diganti dengan mixer ya. Tapi kalau nggak punya, bisa juga pakai alternatif kayak yang aku lakukan kayak gini. Nah setelah kedua bahannya udah kayak gini, udah terbelah dua kayak gini, kita akan jadikan satu lagi mereka. Jadi jangan risau, yang awalnya berpisah pasti akan bersatu kembali kayak putih telur dan kuning telur ini guys. Jadi ini kita aduk-aduk kayak gini. Kita kenapa nggak dimasukin semua sih ya, karena supaya adonan itu biar rata kita ngaduknya. Jadi kita masukin putih telurnya itu sedikit demi sedikit, jadi dia bisa tercampur dengan rata ya guys. Nah, ini kita aduk lagi. Tuh cakep banget. Kita aduknya pelan-pelan supaya dia tidak mengembang, itu tidak lepek ya jadinya kalau kita aduk dia kuat-kuat. Nah ini kita masukin semua putih telurnya. Nah tips lagi buat kalian, kalau misalnya kalian mengocok telur dan putih telurnya itu bisa dilihat. Kalau misalnya putih telurnya encer, dah kalian gak usah kocok lah, karena itu susah banget dan gak akan ngembang sama sekali dan gak akan kaku. Tapi kalau misalnya putih telurnya masih kental banget, nah itu bisa banget kalau misal kalian olah menjadi cake kayak gini, dia pasti cepet kakunya putih telur. Itu tips dari aku ya guys. Nah setelah jadi seperti ini, kita langsung aja siapin teflon yang udah aku panasin. Lalu aku akan masukin adonannya ke dalam teflon seperti ini. Ini kita tahan supaya dia nggak terlalu melebar. Nah kalau misal kalian mau membuat dia yang mengunjung tinggi, itu bisa banget, tapi kalian harus mengocok putih telurnya lebih lama lagi supaya dia lebih kaku ketika dicampur dengan kuning telur. Jadi dia lebih kayak mengunjung tinggi. Karena di sini aku nggak lama karena tanganku pegel, jadi sudah seperti itu aja. Aku tutup dan aku angkat. Nah setelah seperti ini, kita langsung balik aja. Tuh lumayan cakep, walaupun nggak cakep-cakep banget, tapi kita langsung aja tambahkan gula halus sebagai percantiknya kayak gini. Dan aku mau nunjukin boba yang udah dimasak di rice cooker tadi. Jadi ini dia hasilnya. Ini persis banget yang seperti mirip-mirip di minuman seperti Chat Time dan kawan-kawannya. Apalagi rasanya tuh benar-benar mirip banget ya guys. Warna dan teksturnya juga mirip banget. Nah ini kita tampurin aja ke dalam sponge cake nya kayak gini. Nah kalau misalnya kalian mau nambahin karamel atau madu juga boleh, tapi menurut aku ini udah manis banget. Udah ada gula bubuk dan udah ada gula merah dari bobanya tadi. Jadi menurut aku itu takutnya over banget manisnya, aku nggak mau kemanisan banget. Dan ini dia hasilnya. Nah sekarang kita akan coba untuk potong dia. Gimana sih teksturnya? Kita akan potong. Nah setelah kita potong, kita langsung makan ya guys.
teman-teman, jadi ini dia hasilnya. Kalian bisa cobain resep ini di rumah yang seperti aku buat tadi di dapur. Nah sekarang aku mau ngerasain dan ngasih tunjuk sama kalian teksturnya gimana. Sekarang kita akan cobain dulu apa namanya, sponge cake-nya. Ini kalian bisa lihat, itu dia benar-benar berpori-pori banget. Jadi ini nggak gagal ya, walaupun dia agak gepeng. Cobain dulu ya. Benar-benar empuk, lembut, manisnya pas, dan semuanya itu kayak satu kepaduan yang enak banget. Apalagi kita makannya pakai boba kayak gini. Bobanya tadi kan pakai gula merah kan guys, jadi coba kita rasain lagi ya. Ini wajib banget kalian cobain di rumah, karena aku nggak tahu lagi gimana cara bilang rasanya ini sama kalian. Ini bisa jadi inspirasi sarapan kalian di pagi hari, atau kalian mau jualan dengan ide kayak gini. Kalian udah tahu kan modalnya tadi berapa, kalian hitung-hitung aja sendiri kalau kalian akumulasiin mau buat berapa banyak. Gila sini. Sekarang kita campur boba dengan sponge cake nya. Ajib, endul, lucu banget. Aku mau ngabisin ini dulu. Jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe yang belum subscribe, karena dengan kalian subscribe channel ini berarti kalian membantu mendukung channel ini untuk upload setiap harinya. Endul. Endul, fluffy banget, fluffy. Oh my god. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.